Halo teman-teman, selamat datang di channel Grid Auto dan ya sekarang kita masih di IMS 2023 dan di sini Han, ini banyak small SUV baru Betul, nih. betul. Sebetulnya di beberapa merek juga ada small SUV lain, tapi di sini ada 3 mobil terbaru ya yang diluncurkan atau diperkenalkan lah. Mulai dari ini nih, yang di belakang kita udah ada Chery Omoda 5. Udah gitu juga ada Suzuki Grand Vitara. Dan satu lagi Wuling Alphard. Jadi memang semuanya itu sekelas di kelas small SUV. Dan kita pengen tahu nih lebih lanjut apa sih kelebihan dari masing-masing small SUV ini. Mulai dari apa Han? Dari desain, dari akomodasi ya, dari mesinnya juga. Dan juga pastinya dari harga. Dari harga. Dan seperti apa detailnya? Tonton terus videonya. Dan kita mulai dari desainnya dulu Han. Jadi kalau dibandingkan antara si Omoda 5, Wuling Alphard, lalu juga Suzuki Grand Vitara, ini sih memang secara tampilan sporty banget ya. Anak muda banget gitu. Kalau kita lihat secara desain, wah ini futuristis, dinamis juga, dan sportinya kelihatan banget ketika kita bisa lihat ada aksen-aksen warna lain dibandingkan warna dominannya gitu ya. Jadi kalau di sini warnanya merah nih Han. Ini ada hitamnya, ada merahnya, ada warna dominannya juga. Nah yang gue suka bang, ini atapnya nih lihat sloping kayak. Jadi emang ala coupe. Jadi ala mobil coupe. Jadi meskipun ini SUV, tapi dia di belakangnya itu agak merunduk. Jadi memang waktu gua Han ketemu sama chief desainernya, itu dia emang nyebut dia pengen menggabungkan antara crossover dengan mobil sport gitu. Nah, jadilah ini jadinya. Tapi emang keren sih tampilan depan, tampilan belakang, begitupun dengan interiornya. Kalau kita lihat ya, dia head unitnya modelnya yang double gitu kan, sama panel instrumennya udah digital. Itu lebarnya di berarti 20,5 inci karena masing-masing itu di 10,25 inci. Jadi dan kalau kita lihat dalamnya tuh simple banget tapi tetap sporty, apalagi joknya. Modelnya kayak ala-ala semi bucket gitu kan. Ala-ala balap gitu. Ya, jadi emang itu selain keren secara tampilan tapi juga bisa mengikat tubuh dengan baik lagi. Tapi ya nggak hanya Omoda 5 sih yang menurut gue keren nih. Si Grand Vitara kalau buat teman-teman yang cari yang tangguh gitu ya, itu desainnya juga lumayan oke. Dia tough gitu ya, tampangnya ya. Tapi ya sayangnya interiornya sih yang nggak sebagus si Omoda 5. Terus kalau si Alphard gimana Alphard? Nah kalau Alphard tuh lebih ke arah urban elegan gitu ya. Nah, dia lebih kayak cocok buat di perkotaan gitu kan. Tapi rata-rata emang ini sih mobilnya pasti di kota. Cocok di perkotaan gitu ya. Dan kalau interiornya sih ya gue masih megang Omoda 5. Jadi kalau secara desain teman-teman, kita berdua lebih prefer ke si Omoda 5 baik dari eksterior maupun interiornya. Nah sekarang kita ngomongin akomodasi nih. Jadi jok depan ini udah di set dengan ketinggian si Rehan yang berapa? 165 cm. 165 cm dan kita bisa lihat ini berapa untuk legroomnya Han? Ini legroomnya 10 jari ya. Lebih lah ya, 10 jari lebih ya. Jadi sekedar info juga ini adalah Grand Vitara yang tipe GL. Sebetulnya kalau yang GX itu dia sedikit lebih sempit karena busa joknya kayak lebih tebal ya. Dia lebih tebal sedikit ya. Dan juga ada ini panorama sunroof. Jadi headroomnya terbatas ya. Ini kan 5 jari nih, kalau di yang sana yang GX itu cuma 4 jari. 4 jari. Jadi emang kalau dibandingkan sama Omoda 5 lalu juga Wuling Alphard itu mirip-mirip tuh untuk legroomnya 9 jari, lalu headroomnya antara 4 sampai 5 ya. Jadi emang sebetulnya secara akomodasi penumpang itu ketiga mobil ini mirip-mirip. Cuma emang kalau di tipe yang GL ini bisa memberikan apa ya, kenyamanan lebih dengan akomodasi yang sedikit lebih lebar sih. Gitu aja. Nah sekarang kita ngomongin soal mesin teman-teman. Jadi di ketiga mobil ini Han, ini kan sama-sama 1500 cc mesinnya. Cuman emang beda pendekatan. Si Wuling Alphard itu dia 1500 NA disandingkan dengan CVT ya. Lalu kalau Omoda 5 itu dia pakai 1500 turbo, dia juga pakai CVT dan di
Grand Vitara, dia pakai 1500 yang NA, cuman dia ada teknologi mild hybrid dan dia disandingkan dengan transmisi konvensional. 6 percepatan. Kita dari Alves dulu deh. Dari Alves. Kalau dia secara spek gimana mesinnya? Alves itu mesinnya tenaganya ya, 105 dk dan torsinya 143 Nm. Oke. Kalau Omoda 5 itu yang paling tinggi memang karena dia pakai bantuan turbo. Itu di 145 dk dan torsinya 230 Nm. Wow. Dan yang paling kecil sebetulnya ini sih. Paling kecil ini. Tenaganya cuma 101 dk dengan torsi 138 Nm. Nah, cuma emang kalau di sini dia secara akselerasi mungkin bisa kalah jauh dibandingkan Omoda 5 gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin soal konsumsi bahan bakar bahan bakar nih K15C. Ini B-nya dulu. Itu udah irit. B-nya dulu udah irit. Ini K15C. Jadi dia pakai dual jet. Jadi satu ruang bakar ada 2 injektor yang bikin pengkabutannya itu lebih baik lagi sehingga harusnya konsumsi bahan bakarnya itu bisa lebih baik. Ya. Tapi balik lagi sih, kita harus tes dulu. Akan seperti apa hasil konsumsi bahan bakarnya. Nah, kalau soal fitur nih teman-teman, ini kayaknya deket nih antara Alves sama Omoda 5 deh. Jadi emang sebetulnya masing-masing mobil punya kelebihan ya. Kita lihat dari si Suzuki Grand Vitara dulu deh. Dia kalau yang diperhatikan yang nggak ada di mobil lain dia punya head-up display. Ya kan kalau di Alves sama di Omoda 5 itu nggak ada. Dan juga ada panoramic sunroof juga ya. Oh iya, panoramic sunroof karena yang lain itu cuma sunroof doang kan. Sunroof doang. Jadi yang paling besar ya si Grand Vitara. Udah gitu kalau kita ngeliat ke Omoda 5 itu jauh lebih lengkap dibandingkan sama Grand Vitara. Dia udah punya ADAS juga ada. Bahkan dia lebih lengkap dibandingkan Tiggo 7 dan Tiggo 8 Pro. Dia punya lane keep assist yang nggak ada di Tiggo 7 dan juga Tiggo 8 Pro. Gitu. Udah gitu dia juga Apple CarPlay, Android Auto juga tersedia di situ. Udah gitu juga ya banyak sih fiturnya. Voice comment ada nggak? Voice comment ada, cuman kalau untuk di Cherry itu voice comment-nya dia masih yang bahasa Inggris. Jadi bukan bahasa Indonesia kayak ini kan udah bahasa Indonesia jadi lebih gampang. Tapi dia bisa buka bagasi pakai perintah suara. Jadi nggak cuma buka pintu, buka sunroof, bahkan bisa buka sampai ke bagasi. Nah kalau kita ngeliat ke Alves nih, aduh banyak banget kayak gitu. Banyak banget. ADAS juga dapat, udah ada adaptive cruise control juga kan. Dan sama juga Omoda 5 juga. Sama Omoda 5, tapi dia juga ada Internet of Vehicle yang pakai HP itu. Itu dia, jadi itu memudahkan si penggunanya ya. Kalau misalnya dia mau buka tutup pintu bisa, mau nyalain mesin bisa dari situ. Udah gitu juga bisa tracking mobilnya dari GPS itu bisa juga. Dan dia juga sudah ada ADAS ya. Ada ADAS tadi juga. Udah disebut apa lagi? Win kan tadi udah disebut juga. Win. Jadi memang untuk voice comment-nya dia bisa berbahasa Indonesia. Jadi untuk perintahnya lebih memudahkan untuk orang-orang yang ada di sini ya di Indonesia tentunya. Karena kalau yang bahasa Inggris itu logatnya memang harus bagus banget. Kadang kalau enggak ya itu dia nggak kebaca gitu. Jadi kalau yang di sini itu cuma halo Wuling, habis itu tinggal perintah doang langsung nyaut. Benar. Oke, jadi untuk fitur lengkapnya teman-teman bisa lihat di sini. Masing-masing punya kelebihan. Oke teman-teman, dan kita sudah sampai akhir ulasannya nih Han. Jadi kita mau nyebutin dulu keunggulan dari masing-masing mobil nih. Kalau dari Suzuki Grand Vitara dulu, apa dia kelebihannya? Kalau dari Grand Vitara, kalau soal akomodasi ya, Alves, Omoda 5 sama Grand Vitara tuh nggak beda jauh, tapi di Grand Vitara tuh lebih lega dikit. Lebih lega dikit itu juga yang ini, yang apa namanya, yang tipe GL. Iya, tipe GL. Karena secara joknya dia lebih tipis dibandingkan yang tipe GX itu kan karena pakai kulit ya. Begitu busanya empuk banget sih emang. Dan di GX itu kan ada panoramic roof. Nah, itu juga makan space buat headroom. Ya, tapi ya balik lagi kelebihannya si Grand Vitara dia punya apa namanya sunroof, panoramic sunroof yang nggak dipunya di mobil-mobil lainnya karena yang lain cuma punya sunroof doang. Udah gitu kalau dari Omoda 5. Nah, kalau dari Omoda 5 dia kenceng. Kalau di atas kertas. Kalau di atas kertas. Soalnya mesinnya turbo. Ya, udah gitu. Dia tenaganya 145 dk, torsinya 230 Nm. Paling gede dibandingkan si Grand Vitara maupun si Alves ini. Betul. Jadi harusnya dia punya akselerasi lebih bagus. Tapi di sisi lain kalau untuk konsumsi bahan bakar kayaknya Grand Vitara ya. Kayak Grand Vitara sih. Kayaknya lebih oke karena dia punya teknologi mild hybrid yang bikin konsumsi bahan bakarnya
itu lebih efisien. Tapi yang pasti kita harus coba lagi nih. Kita harus tes dulu, nanti akan seperti apa hasilnya. Dan sekarang... tar dulu, Omoda masih satu lagi. Apa? Desain. Oh iya, desainnya keren banget sih. Desainnya keren banget. Asli, itu no debat tuh. No debat. Baik eksterior maupun interior, Omoda 5 jauh lebih oke. Dan si Alphest gimana? Nah kalau Alphest fiturnya nih. Fiturnya ya. Jadi fiturnya memang dia lebih banyak dibandingkan si dua mobil tadi. Terutama kalau kita lihat tadi dia punya apa? Ada IOV, ya kan? Itu memudahkan banget ketika kita misalnya cuma tinggal pakai smartphone aja kita bisa ya ngatur-ngatur mobil ya, mau nyalain mesin, mau buka pintu, itu praktis banget ya. Dan salah satu kelebihan lagi yang dari Wuling Alphest adalah soal harga. Jadi emang ini mobilnya murah banget. Murah banget. Di kelasnya dia bahkan nggak nyampe 300 juta, lebih tepatnya 295 juta, itu untuk tipe yang paling mahal. Sementara untuk Omoda itu harganya mulai dari 328 sampai 398 juta, itu untuk harga pre-booking teman-teman. Jadi mungkin nanti setelah harga pre-booking dia akan naik lagi harganya. Agak lebih sedikit ya, agak lebih mahal ya. Dan satu lagi untuk yang Grand Vitara, memang sampai saat ini dia belum mengumumkan secara resmi untuk harganya, tapi dari obrolan-obrolan itu estimasinya sekitar 380 juta untuk yang tipe GX. Tipe GX ya, kalau yang GL pasti agak lebih murah dikit. Lebih murah pasti ya, karena di rival-rivalnya kayak Hyundai dan Honda itu harganya bahkan udah sampai 400 juta. Nah, dengan kelebihan masing-masing, teman-teman bisa memilih sendiri mana yang sesuai dengan karakter teman-teman, mulai dari harganya, fiturnya, mungkin pilihan mesinnya gitu ya. Oke, apalagi Han? Kayaknya cukup ya? Itu kali ya. Sementara itu dulu, nanti bakal kita, kalau ada unit testnya pasti kita akan tes bareng dan kita bikin komparasi benernya. Jadi nggak cuma 3, mungkin bisa sama yang lain-lain. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.